Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan Ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak mengikuti pembelajaran? Lengkap semua ya. Alhamdulillah ya, bisa hadir semua. Sebelum kita mulai ke materi pembelajaran ya, coba kalian lihat dulu gambar berikut. Kalian masih ingat materi sel elektrolisis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, ini kan sendok terbuat dari logam besi. Ada yang masih ingat kenapa bisa berwarna keperakan? Dilakukan penyembuhan. Keperakan karena dia dilapisi dengan logam perak. Ada yang masih ingat reaksi di katodanya? Ag plus ditambah 1 elektron menjadi Ag, Bu. Oke, kita lihat. Oke, jawaban Nirmala betul ya. Maka siapa yang tahu di sini perbandingan mol dari spesi Ag plus dan elektronnya sama Ag-nya? 1 banding 1 banding 1. Ya, 1 banding 1 banding 1 ya. Jadi perbandingan mol ini setara dengan perbandingan koefisien. Dengan hukum Faraday, maka kalian bisa menghitung jumlah perak yang melapisi sendok tadi. Tujuan pembelajaran kita di sini ada dua ya. Yang pertama yaitu kalian bisa mengaitkan persamaan reaksi sel elektrolisis dengan stoikiometri reaksi redoks. Yang kedua, kalian bisa menerapkan hukum Faraday 1 dan 2 dalam perhitungan sel elektrolisis. Kalian amati ya data di sini massa perak yang melapisi besi dengan arus dan waktu yang berbeda-beda. Dari video tadi ya sama data yang Ibu tunjukkan ini, kira-kira siapa yang bisa mengidentifikasi masalah? Dari video tadi, jika dialiri arus 10 ampere dengan waktu 20 detik, kira-kira berapa massa perak yang melapisi besi? Hubungannya arus dan waktu dengan massa perak itu apa, Bu? Untuk mencari jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan kalian seperti bagaimana menghitung massa perak yang melapisi pada sendok tersebut, kemudian bagaimana hubungan kuat arus, massa, kemudian dan waktu. Silakan kalian mencari jawabannya ya dengan cara mengerjakan LKPD ya, kemudian kalian cari jawaban di sumber ajar yang sudah Ibu share di Google Classroom, atau kalian juga bisa mencari di sumber belajar lainnya seperti internet ya. Ibu kasih waktu 30 menit. Oke, silakan ditampilkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari kelompok 11248 mau menjelaskan tentang hukum Faraday 1. Reaksi yang terjadi saat proses pelapisan sendok oleh logam perak itu katoda, yaitu sendoknya. Kalau anoda itu Ag perak murni. Hukum Faraday 1 yang berbunyi massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang akan digunakan. 1 mol elektron didapatkan 1 Faraday yang berjumlah 96.500 Faraday. Faraday atau kolom itu? Kolom maksud saya. Dari hukum yang sudah dibahas bahwa massa itu berbanding lurus dengan
muatan listrik. Kemudian untuk Faraday-nya sendiri rumusnya adalah F sama dengan I kali T, yaitu rumus dari Q tadi dibagi 96.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama dilakuin itu adalah cari kation. Kita pecah kation sama anionnya dulu dari CuNO3 2 yang bisa dilihat di gambarnya itu. Terus setelah kita tentuin kation sama anionnya, kita bisa menentukan reaksi di katoda dan di anoda. Nah, rumusnya untuk cari volumenya itu adalah mol dikali 22,4. Jadi 0,224 Ini saya akan menjelaskan bunyi hukum Faraday. Massa zat yang dihasilkan selama proses elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Contoh soal, terdapat larutan AgNO3 dan CuSO4 yang dialiri listrik. Maka rumusnya WAgNO3 per WCuSO4 sama. Perhatikan di sini, W itu kan massa, ya. Massanya siapa? Massanya endapan, ya. Nah, kalau dalam bentuk AgNO3, CuSO4 ini masih dalam bentuk larutan. Padahal di sini yang dihitung adalah massa endapannya. Ya, maka di sini adalah WAg per WCU. Itu. Lalu bisa kita lihat pada gambar, terdapat 3 larutan yang disusun seri. Ketiga larutan tersebut mendapatkan arus listrik yang sama sehingga dari setiap larutan akan dihasilkan gram ekuivalen yang sama. Kemudian untuk penurunan rumus hukum Faraday 2, 1 dikali bilangan 1 per AR1 sama dengan W2 dikali bilangan 2 per AR2. Soalnya adalah ke dalam 2 sel masing-masing 1 liter larutan NiSO4 dan 1 liter larutan KCl yang disusun secara seri, banyaknya logam Ni yang mengendap. Pertama, kita tentukan dulu kation dan anionnya dari larutan NiSO4. Yang bereaksi di katoda itu H2O. Kita cari mol Ni-nya, karena Ni itu koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,05. Lalu yang terakhir kita cari masanya Ni. Masanya Ni akan memberikan penguatan. Jadi kalian bisa menurunkan rumusnya, ya, bisa dari katoda atau anodanya. Kalau dari reaksi ini untuk menghasilkan 1 mol perak, maka dibutuhkan 1 mol elektron. Ya. Maka di sini bisa kita tarik kesimpulan perbandingan mol tadi setara dengan perbandingan koefisiennya. Kalian tahu bahwa 1 mol elektron, ya, itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel elektron. Maka kita bisa mencari di sini. Untuk 1 mol elektron berarti muatannya berapa? Tinggal mengalihkan. Tadi ketemunya sekitar 96.400 sekian, ya. Tapi dibulatkan menjadi 96.500 kolom. Maka untuk menghargai Faraday di sini, ya, 1 mol elektron itu disebut sebagai 1 Faraday. Ya, 1 Faraday itu sama dengan 96.500 kolom. Hubungannya bagaimana? Jika kita sudah mengetahui jumlah mol elektron yang dibutuhkan, kemudian bagaimana menghitung jumlah listrik yang diperlukan? I sama dengan Ne kali banyaknya zat yang dihasilkan selama proses elektrolisis, ya, itu ternyata sebanding dengan jumlah arus atau muatan listrik yang terlibat dalam reaksi sel elektrolisis Faraday 2. Rangkaian sel elektrolisisnya disusun secara seri. Nah, di sini didapatkan bahwa massa zat yang dihasilkan itu ternyata berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat. Oke, kita sudah sampai pada tahap menarik kesimpulan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? zat yang dihasilkan oleh suatu elektrode dalam elektrolisis dengan lambang W berbanding lurus dengan muatan listrik yang akan dihasilkan dengan lambang Q. Katakan bahwa massa zat yang berbeda dipakai atau dihasilkan pada sel elektrolisis akan berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat tersebut. Oke, anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi mengenai hukum Faraday, ya. Dikerjakan dengan jujur, ya. Oke,
Pembelajaran kita berikutnya yaitu mengenai aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang diterima dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Terima kasih.